Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Hawa Liberna selaku dosen pengampu sekaligus pembimbing pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan melakukan diskusi serta mempresentasikan yaitu mengenai kreativitas dan pemecahan masalah. Sebelumnya kami perkenalkan dulu nama dari kelompok kami. Yang pertama ada dari Pak Abdul Aziz, yang kedua ada Ibu Freslina Simbolon, kemudian anggota yang ketiga saya sendiri, Margono, kemudian yang keempat ada Ibu Petronella Jemumu, kemudian yang kelima ada Bapak Rijal Solihin. Baiklah, akan saya mulai untuk presentasi. Yang pertama adalah adanya rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kreativitas? Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Kemudian yang ketiga, pengertian masalah dan pemecahan masalah. Yang keempat, apa saja langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, ada cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, ada pengertian kreativitas. Kreativitas berasal dari kata to create yang artinya membuat. De Waal dalam Harlock 1984 mendefinisikan kreativitas sebagai berikut, yaitu kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal oleh pembuatnya. Kemudian, sedangkan Torrance dalam Ali dan Asori 2006-41 mendefinisikan kreativitas sebagai proses kemampuan memahami kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan dalam hidupnya, merumuskan hipotesis-hipotesis baru, dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya, serta sedapat mungkin memodifikasi dan menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, definisi kreatif adalah kemampuan menghasilkan suatu gagasan dengan berbagai macam alternatif dan beberapa proses kreatif yang didukung oleh lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Abdul Aziz. Kepada beliau saya persilahkan. Tahap kreativitas. A. Persiapan. Memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. B. Inkubasi. Masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal lainnya. C. Iluminasi. Memperoleh insight, pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. D. Verifikasi. Menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Ciri-ciri pribadi kreatif. Menurut Csikszentmihalyi Munandar 2051 memaparkan 10 ciri-ciri pribadi kreatif, yaitu 1. Pribadi kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang memungkinkan mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi, tetapi mereka juga bisa tenang dan rileks bergantung situasinya. 2. Pribadi kreatif cerdas dan cerdik. Mereka juga mampu berpikir divergen dan konvergen. 3. Kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan, dan ketekunan. 4. Pribadi kreatif dapat berselang-seling antara imajinasi dan fantasi, namun tetap bertumpu pada realitas. 5. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan, baik introversi maupun ekstroversi. 6. Pribadi kreatif dapat bersikap rendah diri dan bangga akan karyanya pada saat yang sama. 7. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan androgini psikologis, yaitu dapat melepaskan diri dari stereotip gender atau maskulin feminin. 8. Pribadi kreatif cenderung mandiri, bahkan suka menentang, tetapi di lain pihak mereka bisa tetap tradisional dan konservatif. 9. Kebanyakan pribadi kreatif sangat bersemangat atau passionate bila menyangkut karya mereka. 10.
Sikap keterbukaan dan sensitivitas pribadi kreatif sering membuat mereka menderita jika mendapat banyak kritikan terhadap hasil jerih payah mereka. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan kegembiraan yang luar biasa. Menurut Pierce, Ali dan Asrory tahun 2006, 52, memiliki dorongan yang tinggi, memiliki keterlibatan yang tinggi, 3. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, 4. Memiliki ketekunan yang tinggi, 5. Tidak merasa puas terhadap kemampuan, 6. Percaya diri, 7. Memiliki kemandirian yang tinggi, 8. Memiliki intuisi yang tinggi, 9. Bebas mengambil keputusan, 10. Menerima diri sendiri, 11. Senang humor, 12. Tertarik pada hal yang kompleks, 13. Toleran terhadap ambiguitas, 14. Bersifat sensitif. Faktor yang mempengaruhi kreativitas. 1. Kemampuan kognitif. Pendidikan formal dan informal mempengaruhi keterampilan sesuai dengan bidang dan masalah yang dihadapi individu yang bersangkutan. Karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan disiplin diri, kesungguhan dalam menghadapi frustasi, dan kemandirian. Faktor-faktor ini mempengaruhi individu dalam menghadapi masalah dengan menemukan ide-ide yang kreatif untuk memecahkan masalah. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sangat mempengaruhi kreativitas seseorang karena motivasi intrinsik dapat membangkitkan semangat individu untuk belajar sebanyak mungkin untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga individu mampu mengemukakan ide secara lancar, mampu memecahkan masalah dengan luas, mampu mencetuskan ide-ide yang orisinal, dan mampu mengelaborasi ide. 4. Lingkungan sosial, yaitu tidak adanya tekanan-tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, penilaian, pembatasan-pembatasan maupun pembatasan-pembatasan dari pihak luar. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ibu Freslina, silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, pemecahan masalah. Masalah adalah suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Pemecahan masalah merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah. 1. Mengidentifikasi masalah secara tepat. Berdasarkan konsep seorang problem solver yang profesional harus terlebih dahulu mampu mengetahui beberapa atau pada tingkat mana kinerja aktual saat ini, dan berapa atau tingkat mana kinerja serta kita harus mampu mendefinisikan secara tegas apa masalah utama kita, kemudian menetapkan pada tingkat mana kinerja aktual kita sekarang dan kapan waktu pencapaian target kinerja itu. Kedua, menentukan sumber dan akar penyebab dari masalah. Suatu solusi masalah yang efektif apabila kita berhasil menemukan sumber-sumber dan akar-akar dari masalah itu, kemudian mengambil tindakan untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, solusi masalah secara efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah solusi masalah yang efektif dan efisien yaitu 1. Mendefinisikan secara tertulis. 2. Membangun diagram sebab akibat. 3. Setiap akar penyebab dari masalah dimasukkan ke dalam diagram sebab akibat. 4. Mendefinisikan tindakan atau solusi yang efektif dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pencegahan terulang, tindakan di bawah pengendalian kita, memenuhi tujuan dan target. Kelima, menerapkan atau melakukan implementasi atau tindakan-tindakan yang diajukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Petronella. Kita melanjutkan. Berikutnya adalah 2.2. Berpikir kreatif dan pemecahan masalah. Dalam proses berpikir kreatif untuk memecahkan suatu masalah, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu dalam Admin 2007. Pertama, tahap persiapan atau preparasi. Dalam masa persiapan, seorang pemikir atau kreator memformulasikan masalahnya
dan fakta dan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua, tahap inkubasi. Pada tahap ini, ide-ide yang mencampuri dan mengganggu cenderung menghilang. Sementara itu, pemikir mendapat pengalaman baru. Pengalaman baru tersebut dapat menambah kunci bagi pemecahan masalah. Tahap ketiga adalah tahap iluminasi atau disebut inspirasi. Pada periode ini, pemikir mengalami insight atau misalnya, seketika cara pemecahan masalah muncul dengan sendirinya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu terjadi setelah muncul pemecahan masalah. Tujuannya adalah untuk menilai apakah pemecahan masalah tersebut sudah tepat. Seringkali pemecahan masalah yang muncul tidak tepat, sehingga pemikir harus mulai lagi dari awal pentahapan. Nah, berikutnya tahap kelima. Pada tahap kelima itu dinamakan dengan tahap revisi. Seperti biasanya dalam tahap ini ditempuh bila cara pemecahan masalah tersebut belum tepat. Lalu kita melakukan sebuah revisi atau mungkin masih memerlukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan pada beberapa aspek agar pemecahan masalah menjadi lebih tepat dan efektif. Berikutnya, kembali ke teman saya yang lain. Baik Bapak Ibu, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain. Pertama, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau dapat dikatakan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani. Nomor 2, dalam pemecahan masalah terdiri dari 3 langkah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah secara tepat. Yang kedua, menentukan sumber dan akar penyebab dari masalah. Yang ketiga, solusi masalah secara efektif dan efisien. Nomor 3, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses mengolah informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Nomor 4, berpikir kreatif dan pemecahan masalah sangat berkaitan erat. Kemampuan pemecahan masalah mempersyaratkan kemampuan berpikir kreatif dalam mengeksplorasi berbagai alternatif cara atau solusi. Sementara sebaliknya, aktivitas pemecahan masalah menyediakan situasi problematik yang menjadi pemicu berkembangnya potensi kreatif setiap orang. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab serta diskusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.